Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Anggun, selamat pagi Pasuruan People. Gimana kabarnya dokter untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Pasuruan People, sekali lagi kita ingatkan untuk Anda ya. Barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan sama Dokter Dina, Anda bisa bergabung via 081130601007. Dan Anda juga bisa mendengarkan obrolan kita di link audio streaming radio.pasuruankap.go.id. Kali ini yang akan dibahas oleh beliau Pasuruan People seputar cara tepat lunasi tunggakan iuran JKN melalui program rehab. Jadi apa sih sebenarnya program rehab itu, dan apalagi yang ingin Pasuruan People tanyakan seputar BPJS Kesehatan boleh juga ya dokter ya? Barangkali nanti ada di luar program JKN. Rehab boleh ya, boleh. Baik. Sekarang kita langsung aja nih ke Dokter Dina. Pertanyaannya ya seputar program rehab. Tapi sebelumnya bisa dijelaskan dulu nggak dok? Apa sih program rehab itu? Baik, terima kasih Mbak Anggun. Pasuruan People ya. Pasuruan People. Jadi saat ini ada program namanya program rehab. Jadi rehab di sini adalah kepanjangannya rencana pembayaran bertahap. Ya, tujuannya ada program ini adalah untuk memfasilitasi peserta mandiri di program JKN ini yang mereka memiliki tunggakan iuran. Artinya nanti dalam upaya untuk mengaktifkan status kepesertaannya, jika tunggakannya nanti nominalnya besar, maka dia nanti bisa mengikuti program rehab ini dan bisa merencanakan pembayaran tunggakannya ini secara bertahap. Jadi istilahnya mencicil. Kalau sebelum ada program ini kan dia kalau ini harus dilunasi 100% ya. Nah ini dengan adanya program rehab maka nanti mereka bisa mencicil dan menentukan nantinya dia bisa mengangsur berapa kali dalam sebulan, dalam setiap bulannya, dan tanpa bunga, jadi tidak ada bunga. Oke, jadi tunggakannya berapa itu yang dicicil begitu ya? Betul. Oke, nah sebenarnya dari mereka yang punya tunggakan sehingga harus dilakukan pembayaran bertahap, apa sih alasan dari beberapa orang begitu dokter sehingga akhirnya tunggakannya ini menumpuk begitu? Jadi banyak peserta mandiri yang mereka tidak melanjutkan pembayaran iurannya ya. Ya pertama satu, mungkin persepsi mereka bahwa saya nggak butuh pelayanan kesehatan, saya nggak sakit, saya sehat. Jadi saya nggak perlu bayar iuran setiap bulan. Nanti tapi aja mereka kalau ini anggota BPJS begitu ya? Betul. Maksudnya? Ya, jadi dikatakan menunggak. Artinya dia kan sudah terdaftar terlebih dahulu ya, gitu. Dan mereka beranggapan bahwa nanti kalau butuh pelayanan kesehatan aja baru bayar iuran. Nah, mereka nggak sadar bahwa ini nanti akan menumpuk setiap bulannya. Begitu dia terdaftar dan dia tidak melanjutkan pembayaran iurannya, maka nanti tunggakan iuran setiap bulan ini akan menumpuk. Semuanya akan terakumulasi dan semakin lama kan tunggakan iuran juga akan semakin besar. Nah, nanti jika sewaktu-waktu dia butuh pelayanan kesehatan untuk mengaktifkan kepesertaannya kembali kan dia harus melunasi semua total tunggakannya baru kepesertaannya aktif kembali. Nah, makanya kami dari kantor pusat mengadakan program rehab ini. Jadi tujuannya adalah untuk meringankan peserta-peserta mandiri menunggak yang artinya mereka nanti harus mengaktifkan kepesertaannya itu jangan menunggu kalau dia sakit. Artinya nanti dengan mengikuti program rehab ini bisa kok dicicil dulu gitu sambil nantinya kalau udah lunas, kalau butuh pelayanan kesehatan sewaktu-waktu paling tidak sudah berkurang tunggakannya. Oke, jadi ini untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri ya dokter? Mandiri. Ya? Mereka ini nggak sakit, tapi mereka membayarkan setiap bulan, lalu akhirnya merasa nggak menggunakan, nggak butuh, akhirnya mereka nggak bayar nih dokter. Nah, saat mereka punya tunggakan, sewaktu-waktu mereka sakit nih, apakah BPJS Kesehatannya bisa digunakan dokter?
Kalau belum dilunasi nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi statusnya akan nonaktif. Gitu. Untuk mengaktifkan, dia harus melunasi tunggakannya dulu. Melunasi atau Misalkan, dicicil gitu misalnya dokternya? Kalau mau digunakan saat itu juga harus lunas 100%. Kita kan nggak tahu ya dok ya, tiba-tiba sakit, Iya, tiba-tiba betul. suatu hal yang nggak diinginkan begitulah. Makanya memiliki jaminan kesehatan itu penting ya. Artinya kan kita nggak tahu sakit itu datangnya kapan. Sedangkan kita juga nggak tahu biaya rumah sakit nantinya itu sebesar apa. Kalau penyakit kita berat tentunya biayanya juga akan semakin besar. Oke, nah berbicara tentang kepesertaan JKN juga nih dokter, tentunya nggak luput dari pembayaran iurannya juga ya dokter ya. Nah, sejauh ini apakah pembayaran iurannya ini tertib atau malah sebaliknya? Justru sekarang ini banyak yang menunggak gitu dokter. Jadi kan untuk kepesertaan di BPJS Kesehatan ini kan ada beberapa macam ya. Ada peserta mandiri, yang iurannya dia bayar sendiri. Kemudian ada peserta pekerja penerima upah. Ini yang iurannya dibiayai dari pemberi kerja. Artinya kalau PNS, TNI, Polri nanti kan ada dari pemerintah. Kalau karyawan perusahaan berarti nanti ada 4% itu dibiayai oleh perusahaan. Terus kemudian ada yang penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran ini ada yang dari pemerintah pusat, ada yang dari pemerintah daerah. Ini yang full 100% iurannya dibiayai oleh pemerintah. Jadi ada beberapa segmen kepesertaan itu. Nah, memang kalau di wilayah kerja di kami ya, wilayah kerja kami di Kota Kabupaten Pasuruan, Kota Kabupaten Probolinggo ini yang persentase tingkat keaktifannya rendah ini adalah di segmen peserta mandiri. Artinya pembayaran iurannya ini kolektabilitasnya terhitung rendah untuk peserta mandiri. Oke, rata-rata ini faktornya apa dok yang menyebabkan mereka ini menunggak gitu dok? Banyak faktor ya. Jadi yang pertama tadi yang seperti saya sampaikan tingkat kesadarannya masih rendah. Terus kemudian yang kedua karena di Empadati 2 ini sudah sebagian besar penduduknya terdaftar. Artinya ada komitmen pemerintah daerah di situ. Jadi kalau misalkan ada penduduk yang belum terdaftar, ada yang masyarakat menunggak, kemudian tiba-tiba sakit, tapi ternyata dia memang orang nggak mampu, ada kontribusi pemerintah di situ. Nanti dirubah, dimasukkan dalam peserta yang dibiayai pemerintah daerah. Kan itu bisa langsung diaktifkan. Jadi yang sebelumnya mandiri dia alih segmen. Oh bisa gitu ya dok? Bisa, diakomodir di dinas kesehatan. Nah, dengan adanya komitmen pemerintah daerah ini juga salah satu faktor banyak masyarakat yang merasa nanti kan iurannya bisa dibiayai sama pemerintah gitu. Jadi ya sudahlah nggak usah dibayar, nanti kalau sakit biar dibiayai alih segmen, dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi sebelumnya punya tunggakan nih dok. Betul. Berarti tunggakannya harus dilunasi dulu dong ya? Jadi nanti kalau dia sudah alih segmen, dia akan aktif sebagai segmen peserta yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah tunggakannya ini akan berhenti. Tidak nggak gulung. Maksudnya misalkan dia nominalnya 2 juta gitu ya. Dia udah nggak nambah lagi karena dia sudah alih segmen. Tapi akan tetap melekat. Akan melekat di NIK. Karena kita single identity pakai NIK sekarang ya. Jadi 2 jutanya harus dilunasi dulu. Nanti kalau dia misalkan sudah dianggap mampu nih sama pemerintah daerah gitu, dinonaktifkan. Nah dia untuk mengaktifkan kembali menjadi peserta mandiri, nanti tunggakannya akan terrecord, muncul. Jadi dia harus tetap melunasi tunggakannya itu. Meskipun dibiayai pemerintah, tapi tunggakan tetap muncul begitu dokter ya? Melekat di identitas si peserta itu. Melekatnya ini istilahnya memang harus dilakukan pembayaran gitu dokter ya? Iya, betul. Sampai kapan dokter? Ada waktu yang mungkin harus diberikan kepada... Jadi kalau sampai kapan ya, sampai
sampai NIK-nya dinonaktifkan oleh Dukcapil gitu ya. Soalnya kan mereka kan ada tunggakan juga ya kan dokter. Jadi hanya misalkan gini, kalau tunggakannya nanti lebih dari 24 bulan, itu akan terikot maksimal hanya sampai dengan 24 bulan. Jadi misalkan nih ada peserta mandiri yang menunggak dari sejak tahun 2015. Ini kan udah lebih dari 24 bulan nih. Jadi yang terikot hanya 24 bulan aja. Oke. Gitu. Oke, untuk prosesnya peralihan itu dokter itu harus ke BPJS Kesehatan dulu, ke office-nya gitu, atau mungkin dari rumah sakit nanti bisa dibantu gitu mungkin dokter? Jadi untuk alih segmen yang dibiayai pemerintah daerah ya. Alih segmen ya namanya. Ya, alih segmen. Jadi berubah ya segmennya dari peserta mandiri ke peserta yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Itu nanti alurnya approval-nya dari Dinas Kesehatan. Oke. Ya, jadi kalau di Kabupaten Pasuruan sendiri biasanya bisa langsung puskesmas yang mengentry datanya nanti di-approve oleh Dinas Kesehatan. Atau misalkan kalau dia kondisinya gawat darurat, udah di rumah sakit, nanti biasanya petugas rumah sakit yang menghubungi Dinas Kesehatan. Nah dokter, jika ada peserta BPJS yang mungkin baru mendaftar nih ya dok ya, untuk aktivasi kan 30 hari ya atau 1 bulan 14 hari. Oh 14 hari? Iya. Bukan 30 hari ya? Enggak, 14 hari. Oke, nah di tengah-tengah waktu aktivasi ini dianya ya mungkin ada suatu hal misalnya kecelakaan atau mungkin butuh menggunakan BPJS. Apakah BPJS itu bisa langsung digunakan sebelum 14 hari itu tadi dokter? Enggak bisa. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Makanya tingkat pemahaman, tingkat kesadaran ini memang benar-benar penting ya, sehingga ya kita nggak tahu kita sakit kapan sakit datang, kapan ada ya kita kecelakaan sewaktu-waktu, kita butuh pelayanan kesehatan, kita kan nggak tahu ini akan datang kapan gitu. Makanya harus sedia payung sebelum hujan. Artinya kita harus memiliki jaminan kesehatan dulu. Kita pastikan kepesertaannya selalu aktif, bayar iuran setiap bulan. Jika sewaktu-waktu nanti kita membutuhkan pelayanan kesehatan, ini kita udah tenang, gitu loh. Oke, saya juga punya pengalaman sih sebenarnya dokter seputar tunggakan ini. Kebetulan almarhum yayah saya dulu pakai BPJS, tapi yang dari pabrik dokter di Kalimantan itu. Waktu udah sembuh dari sakitnya emang nggak saya bayar gitu loh dokter, tapi yayah saya meninggal, otomatis kan ini ya berjalan terus ya nunggak ya. Jadi kan status meninggalnya nggak dilaporkan ya? Nggak dilaporkan itu dilaporkan. Tadi dokter. Akhirnya saya ke BPJS Kesehatan yang ada di Sultan Agung itu. Oke, saya melapor dan petugasnya ini langsung kayak notal itu dokter. Dan alhamdulillah dibantu. Maksudnya bayarnya sekian aja, nggak ada bunga juga gitu tadi dokter. Betul, ya, seperti yang disampaikan sama dokter. Ada proses rekonnya nanti. Dan ternyata prosesnya ya itu tadi mudah sebenarnya sih kalau kita mau konsultasi atau ngomong langsung sama petugasnya ya dokter ya. Berarti kalau misalkan ya ada kasus seperti saya yang mungkin orang tuanya meninggal begitu ya, dan mereka terdaftar di BPJS Kesehatan, peserta lah begitu. Memang harus dilaporkan ya dokter? Betul. Nah ini juga terima kasih diingatkan Mbak Anggun ya. Jadi Pasuruan People untuk yang sudah terdaftar sebagai peserta mandiri ataupun segmen kepesertaan yang lain ya, jika ada anggota keluarganya yang meninggal, ini untuk segera dilaporkan kepada kami agar nantinya untuk iurannya sudah tidak terhitung ya, jadi nggak menggulung lagi setiap bulan. Nah untuk melaporkan kematian dan untuk dalam proses menuju penonaktifan kepesertaan ini harus ada akte kematian. Jadi harus menunjukkan ya betul, harus menunjukkan adanya akte kematian yang dikeluarkan dari Dukcapil. Kalau meninggal di rumah sakit, ini sudah otomatis ya nonaktif. Jadi nanti ada di sistem yang terbridging antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit. Jika rumah sakit sudah mengklik salah satu fitur status pulang pasien ini meninggal,
maka nanti di aplikasi kepesertaan kami udah otomatis nonaktif. Oke, itu kalau meninggalnya di rumah sakit, Di rumah ya dokter ya. sakit, Kemarin ya. saya Tapi- nggak di rumah sakit sih, di rumah. Nah, Makanya itu kan harus dilaporkan. nggak otomatis itu tadi dokter Betul. ya. Oke, jadi semua ngeling ya dokter. Heeh, heeh. Oke.